Kebohongan besar tentang ciri-ciri orang yang pakai susuk, jangan mudah percaya. Salam harmonis dari saya, Nyai Sekar Kenongo. Banyak artikel atau bahkan video yang menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang pakai susuk. Di antaranya menyebutkan bahwa orang yang pakai susuk itu memiliki ciri-ciri tampilan fisik jadi berubah, menarik dan berseri-seri. Banyak digoda oleh orang-orang sekitarnya. Mempunyai kebiasaan yang aneh, sering merasa gelisah dan juga mudah kerasukan. Bahkan ada yang mengatakan kalau orang yang pakai susuk itu tidak akan pernah makan sate pakai tusuknya, atau tidak akan berani melewati bawah jemuran, bahkan sampai takut makan pisang emas. Sayangnya itu semua tidaklah benar. Ciri orang yang pakai susuk pada umumnya tidak bisa begitu terlihat ya. Yang bisa melihat dan merasakan itu hanyalah si pemakai susuk saja. Orang lain hanya bisa menilai saja, hanya bisa berprasangka saja. Bahkan ada yang hanya mengkait-kaitkan saja dengan yang kata orang, katanya, umumnya, hingga dikaitkan dengan kepercayaan masyarakat atau biasanya. Nah, itu tidak masalah, yang terpenting jangan sampai Anda salah sangka ya dalam menilai hanya karena menonton video-video yang mengatakan mengenai ciri orang pakai susuk tanpa menelisik lebih lanjut. Takutnya nanti akan jadi fitnah dan tidak akan baik untuk kehidupan Anda sendiri. Lalu bagaimana saya bisa tahu mengenai ciri orang yang pakai susuk, Nyai? Mungkin akan saya bongkar sedikit ya, tapi sedikit ya. Pada poin yang pertama saya sebutkan di atas tentang tampilan fisik jadi berubah, menarik dan juga berseri-seri. Susuk itu tidak bisa merubah penampilan fisik, namun lebih ke merubah atau meningkatkan aura yang dipancarkan oleh tubuh Anda agar nampak lebih menarik, berseri dan juga memikat. Sekali lagi, tidak ada perubahan khusus pada segi fisik, misalnya yang awalnya kurang tinggi menjadi lebih tinggi, yang awalnya itu kecil jadi besar. Tidak ada yang seperti itu, hanya aura atau paras atau pancaran yang dilihat orang-orang saja yang nampak berbeda. Jadi lebih menarik dan juga lebih berseri. Lalu kemudian poin kedua yang saya sebutkan di atas, banyak digoda oleh orang-orang terlebih lawan jenis. Kalau yang ini 50-50 ya, karena semua kembali pada susuknya. Kalau memang susuknya ditujukan untuk memikat banyak orang, maka bisa jadi dia akan lebih sering digoda atau lebih tepatnya lebih sering didekati lawan jenis lah. Akan banyak lawan jenis yang ingin mendekat dengan tujuan agar lebih kenal dan juga lebih dekat, tidak melulu hanya ingin menggoda. Namun jika susuk pemikat ini yang dipakai adalah ditujukan pada satu orang, maka orang lainnya tidak akan terpikat, hanya sekedar kagum saja, tidak sampai menggoda-goda. Lalu untuk poin yang ketiga disebutkan bahwa pemakai susuk itu ada kebiasaan aneh. Mungkin ada beberapa jenis susuk yang mengharuskan klien itu melakukan hal aneh sebagai bentuk recharge energinya. Namun dari pengalaman saya ini tidak bisa dijadikan patokan karena banyak orang yang melakukan hal aneh namun ternyata itu adalah tradisi keluarganya. Dan tidak semua susuk mengharuskan orang melakukan hal aneh. Ada jenis susuk yang justru ketika meninggalkan hal aneh yang merugikan akan semakin kuat. Seperti susuk yang bisa dipakai untuk sholat, untuk ibadah dan juga lain sebagainya. Lalu sering merasa gelisah. Sebenarnya kegelisahan itu bukan dari pakai susuk, melainkan dari hatinya yang sedang banyak masalah. Jadi tidak melulu orang yang pakai susuk itu akan gelisah. Lalu mudah kerasukan. Sekali lagi, tidak semua jenis orang yang pakai susuk itu mudah kerasukan, sebab orang yang mudah kerasukan pada umumnya tidak hanya dikarenakan susuk saja, melainkan karena memang orang tersebut memiliki kemampuan spiritual yang kuat dan sangat menarik hati makhluk-makhluk tertentu. Sebab orang yang mudah kerasukan pada umumnya tidak hanya dikarenakan susuk saja, melainkan karena memang orang tersebut memiliki kemampuan spiritual yang kuat dan sangat menarik hati makhluk-makhluk tertentu. Jadi mulai sekarang jangan ambil mentah-mentah mengenai informasi di luaran sana, terlebih tentang dunia susuk. Alangkah baiknya ditanyakan langsung pada pakarnya. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya. Salam harmonis dari saya, Nyai Sekar Kenongo.